Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan mahasiswi, kita melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah praktikum pemrograman dan algoritma 2. Ya, sebelumnya kita pertemuan kedua yaitu membahas mengenai pemrograman modular. Dan sekarang kita akan membahas bagian dari pemrograman modular itu ya secara detailnya, dimana kita bahas yaitu mengenai prosedur ya. Jadi pertemuan 3 ini kita membahas prosedur. Nah, prosedur itu apa ya? Kalau misalkan sering kita dengar kehidupan sehari-hari ya, ketika misalkan seorang mahasiswa ingin masuk ke perkuliahan ya, dia harus melakukan yaitu registrasi ya, pendaftaran dulu, atau dia melakukan pendaftaran ulang ya ketika misal mahasiswa dari semester sebelumnya ke semester selanjutnya. Nah, prosedur adalah modul program yang melakukan suatu tugas spesifik yang hasilnya dapat diamati setelah semua instruksi di dalamnya selesai dikerjakan. Ya, jadi secara detail di sini prosedur akan melakukan ya sebuah pemudahan ya kita di dalam membuat sebuah program gitu ya. Nah, pada dasarnya struktur prosedur sama dengan struktur program biasa, yaitu ada headernya terdiri dari atas nama prosedur, kemudian bagian deklarasi untuk mendefinisikan nama peubah, nama tipe, dan konstanta, dan bagian algoritma yang merupakan badan body prosedur ya. Jadi ada header, ada deklarasi, dan ada bodinya ya. Itu adalah bagian di prosedur ya, dan sama ya dengan memang notasi algoritma yang lainnya di bahasa pemrograman. Nah, di sini contoh ya notasi algoritma kalau melihat dari konseptual pseudocodes. Nah, kita lihat ya, kalau pseudocodes ini arahnya ke Pascal gitu ya. Nah, bisa menggunakan nama prosedur ya, deklarasi parameter formal jika ada, kemudian deklarasinya ya, di situ dibuat sebuah variabelnya ya, kemudian algoritmanya ya, terdiri dari badan prosedur berisi urutan instruksi. Nah, kita di sini contoh kita akan menerapkan menggunakan yaitu menghitung luas segitiga ya. Kita akan menghitung luas segitiga dan mencetak luas segitiga tersebut. Oke, secara algoritmanya, notasi algoritmanya adalah sini prosedur hitung luas segitiga, kemudian ada deklarasi ya. Nanti ini saya menggunakan integer ya, tidak menggunakan float ya. Kalau di itu float ya desimal ya, tapi saya menggunakan integer saja. Kemudian membuat sebuah algoritmanya ya, dari membaca si alas tingginya, kemudian mencetak rumusnya, kemudian mencetak luas segitiga. Nah, pemanggilan prosedur ya, prosedur bukanlah program yang berdiri sendiri. Prosedur diaktifkan dengan memanggilnya dari program pemanggil beserta data parameter jika ada. Program pemanggil itu dapat berupa program utama, main program, atau dipanggil dari prosedur lainnya. Prosedur A memanggil prosedur B. Ketika sebuah prosedur dipanggil, maka kendali program beralih ke prosedur tersebut. Seluruh instruksi di dalam badan prosedur selesai dikerjakan, kendali program kembali ke titik pemanggil gitu ya. Jadi di sini pemanggilan prosedur itu berdasarkan dari prosedur yang memanggilnya. Jadi nanti akan dikerjakan oleh yang dipanggilnya seperti itu. Nah, untuk prosedur ini tidak terlepas dari deklarasi ya.
di mana nanti saya akan membahas ya mengenai, sebentar, ini ada, sebentar saya, oke, ini agak mengganggu ya. Jadi nanti akan saya bahas sedikit mengenai deklarasi global dan deklarasi lokal ya, variabel global dan variabel lokal ya, seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini definisinya adalah nama-nama konstanta ya, perubahan tipe dan lain-lainnya yang dideklarasikan. Jadi artinya adalah variabel gitu ya, ini variabel. Nah, termasuk parameter formal jika ada, hanya dikenal dan di dalam prosedur sebut saja. Nanti kita akan bahas mana parameter formal dan mana parameter aktual. Nama-nama yang dideklarasikan di dalam prosedur dikatakan lingkup skop lokal ya. Jadi ketika dia berada di lingkupnya, skopnya ya, itu adalah variabel lokal ya. Tapi bisa nanti kita akan membuat sebuah variabel global yang memang itu sebelum integer main-nya ya. Nanti itu nanti bisa dipanggil juga ya si variabel global itu. Nah, nama-nama lokal hanya berlaku di dalam prosedur yang lingkupnya saja. Di luar prosedur mereka tidak dikenali. Oke, apakah menggunakan perubahan global atau perubahan lokal? Keputusan apakah suatu perubahan akan digunakan global atau lokal bergantung kepada penggunaan perubahan tersebut. Bila suatu perubahan digunakan di seluruh bagian program, ya termasuk di dalam prosedur, maka perubahan tersebut hanya digunakan saja. Maka nama perubahan sebaliknya dikatakan sebagai perubahan lokal. Dikatakan sebaliknya, karena bila dikatakan global pun masih tetap benar. Jadi boleh, silakan, tergantung memang penggunaannya itu ya, penggunaannya itu mau itu global, lokal ya, tidak masalah. Tapi ya di sini kita akan bahas ya variabel global, lokal contohnya seperti apa, dan ini nanti silakan mahasiswi untuk menirukan ya sama codingannya dengan saya, dan tentu saja nanti dimasukkan ke GitHub-nya ya. Oke, langsung saja saya akan membuka dev ya, saya buka devnya. Oke, saya akan nah ini sudah file baru ya, yang _1. Kemudian saya akan men-save. Ini saya cari algoritma. Oke, mana ya, ini praktikum algoritma dan pemrograman. Oke ya, kemarin kita modular ya, tukar. Nah, sekarang misalkan saya variabel global ya, pakai underscore saya terus lokal. Oke, saya akan membuat seperti ini ya. Ada variabel global, dan di sini ada jeda, kemudian ada variabel lokal. Oke, jadi bisa tahu ya bagaimana penggunaan variabel global dan lokal. Nah, di sini saya pakai IOStream. Oke, kita pakai IOStream. Nah, di sini saya menggunakan string, oleh karena itu saya membuat di sini juga string. Nah, jangan lupa di sini space. Oke. Nah, setelah itu saya akan mendeklarasikan yaitu variabel globalnya ya. Nah, kalau di ini ya, kita harus menuliskan tipe datanya string ya. Kemudian saya ketik misal var global. Nah, terus saya isi ya value-nya itu ya, nanti akan tercetak di sini ya. Mana ini? Nah, ini ya variabel globalnya itu ya, akan tercetak itu, maka kita mengisinya di sini variabel global. Oke. Nah, setelah itu saya juga
menerapkan metode juga, yaitu ini sama seperti fungsi ya. Ini saya fungsi tanpa kembalian, yaitu void ya, saya gunakan void dan sebuah keywordnya yaitu hitung luas. Oke. Kemudian si hitung luas ini yaitu saya bisa mencetaknya ya, atau saya memang ingin memanggilnya gitu ya, memanggil dianya juga ya. Jadi ini nanti keluarannya ya akan memanggil dia ya. Shout saya manggilnya dari sini ya, si variabelnya aja boleh ya. Oke. Var global. Oke. Setelah itu disinilah kita akan membuat yaitu variabel lokal ya. Nah, saya deklarasikan var lokal ya. Nah, lokalnya, nah ini akan muncul ini ya, tampilan variabel lokal. Oke, saya akan ketikkan yaitu variabel lokal. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya akan mencetak ya. Nah, ini kan hanya mendeklarasikan dan ada value-nya. Nah, habis itu saya akan memanggil yang var scout lokal ya, si variabelnya itu. Kemudian saya pakai enter. Oke. Nah, kemudian ini kayaknya agak teratur ya, sebentar. Nah, ini harusnya saya variabel global ya. Oke, saya akan saya bawain aja. Oke, saya bawakan. Nah, ini global ya. Saya mau ngikutin ini dulu ya, ikutin inilah gitu ya. Ini variabel globalnya ada 2. Nah, kemudian variabel lokalnya 1. Kemudian saya akan memanggilnya, misalkan memanggil dari ini ya, var global. Var global. Oke, kemudian saya panggil ini juga fungsinya ini. Nah, ini langsung saja hitung luas. Nah, ini saya pakai handle ya, biar nanti dia ke bawah. Oke, nah ini saya akan biar rapi lah ya, tarik. Nah, ini sama ya, kita buat chin.get, kemudian return 0 titik koma. Oke, sekarang kita compile and run. Oke, kita lihat. Oke, global lokal ya, ini gunakan saja set handle untuk membatasi ini. Nah, variabel global lokal ya, sama seperti ini. Oke, sama ya. Oke. Nah, ini saya close. Nah, sekarang saya akan membahas yaitu sebelum masuk ke parameter masukan dan keluaran, saya akan membahas yaitu parameter formal dan aktual ya. Jadi kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antara prosedur dan titik di mana ia dipanggil. Penggunaan parameter menawarkan mekanisme pertukaran informasi tersebut. Parameter yang dideklarasikan di dalam header prosedur disebut dengan parameter formal, sedangkan parameter yang diserahkan pada pemanggilan prosedur disebut prosedur sama parameter aktual ya, parameter aktual atau prosedur aktual. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah bentuk parameter aktual ya, seperti ini ya, yang nanti juga kita akan terapkan. Kemudian ini adalah parameter formal gitu ya. Kalau kita lihat parameter aktual ini dia tidak memberikan tipe data
ya. Di sini tidak memberikan tipe data karena memang sudah dideklarasikan tipe data sebelumnya. Jadi di sini deklarasikan dulu tipe data variabelnya, baru bisa menggunakan ini parameter aktual. Tetapi kalau parameter formal, ya, di sini kita mendeklarasikan dan mendeklarasikan, ya. Jadi kita di situ memberikan variabelnya dari tipe data. Nah, ini tipe datanya contoh adalah float. Nah, ini variabelnya total. Seperti itu, ya. Di sini juga bisa menggunakan fungsi kembalian, ya. Di sini ada rumusnya. Kita bisa masukkan. Oke, itu adalah parameter formal dan parameter aktual. Oke, parameter masukan, ya. Parameter masukan adalah parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur, ya, value parameter atau parameter by value. Oke. Parameter masukan, ya, ini nanti kita seperti ini algoritmanya, ya, dimana terus saja di sini kita membuat parameter aktualnya itu, ya, balik lagi parameter formalnya, di sini ya formalnya. Parameter formalnya itu, ya, yaitu tidak mencetak keluarannya atau luasnya, gitu ya. Tidak dimasukkan, gitu, nanti di luarnya lagi. Nah, kemudian parameter keluaran, parameter menampung keluarannya, ya, yang dihasilkan oleh prosedurnya. Jadi nanti di parameter formalnya dimasukkan keluarannya, ya, seperti ini, ya. Ini ada keluarannya. Oke, di mana kita di sini outputnya parameter masukan dan keluaran seperti ini, ya. Jadi bagaimana nanti kita menunjukkan codingannya, parameter masukan seperti ini, parameter keluaran seperti itu, gitu ya. Jadi intinya memang keluarannya sama, tetapi bagaimana kita membuat sebuah perilaku, ya, di prosedur ini, ya, apakah menggunakan parameter masukan atau keluaran, atau di sini menggunakan parameter masukan keluaran. Dan di sini saya tidak membahas, ya, masukan keluaran, gitu ya. Jadi ketika prosedur yang masukan keluaran dipanggil, terus parameter akan menggantikan atau substitut, ya, atau substitusi parameter formal yang misalkan di dalam prosedur. Nah, ini yang pertukaran, ya, kemarin kita bahasnya. Oke, langsung saja, ya, kita ke parameter masukan. Oke, yang ini mahasiswa pun terus mengikuti, ya, yang dimana nanti dimasukkan ke GitHub. Oke, kita ketik yaitu parameter underscore masukan. Oke. Nah, saya akan biasa, ya, ini adalah yang harus kita lakukan. Oke, kemudian using name space std. Oke, kemudian, ya, ini yang parameter masukan saya langsung mendeklarasikan, ya, yaitu di sini saya membuat sebuah keywordnya yaitu hitung luas. Kemudian di sini saya bikin A, ya, nggak apa-apa mau tanyain alas juga nggak apa-apa, tapi saya pakai A, ya, biar singkat. Kemudian integer T. Nah, ini buka kurung kurawa, kemudian saya membuat sebuah variabel lagi yaitu L, ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah rumus, ya. Nah, kalau luas segitiga itu adalah luas segitiga bagi 2. Nah, saya akan membuat yaitu 0,5. Ini adalah ibarat dibagi 2-nya itu, ya, kali A, ya, kali tinggi, ya, titik koma. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalian bikin buka kurung alas kali tinggi, kemudian tutup kurung slash 2, nggak apa-apa, ya. Penting hasilnya sama, gitu ya. Misalkan 6 bagi 2, ya, contohnya, ya, hasilnya 3, seperti itu. Kemudian di sini saya menghasilkan luas, ya.
segitiga. Nah, luas segitiga itu contohnya adalah di sini ya, luas segitiga sama dengan seperti itu. Nanti keluarannya. Kemudian saya ambil si L-nya ini, ya L-nya ini dari rumusnya ini. Nah, ini saya pakai enter titik koma. Oke, kemudian saya bikin main, ya. Nah, saya buat yaitu deklarasi. Ya, di sini berarti parameter aktual ya. Kita mendeklarasikan dulu. Saya menggunakan ini memasukkan perulangan ya, perulangan. Jadi saya variabel i untuk nanti mengulang, kemudian untuk nanti banyaknya ya n, kemudian a ya, t. Nah, saya akan membuat adalah seperti ini ya, banyaknya segitiga sama dengan ya. Nanti kita untuk menginput banyaknya segitiga sama dengan, kemudian cin, oke, masukkan yaitu n ya, n, kemudian saya membuat sebuah metode pemrograman yaitu pengulangan ya, for i sama dengan pakai 1 titik koma, nah 1 isil sama dengan n ya. Jadi tergantung nanti banyaknya segitiganya gitu ya. Oke, ini maaf bukan 1 tapi i ya, i ya, dari ini variabel si i. Oke, kemudian titik koma i plus Kurawa. Nah, setelah itu saya buat seperti ini ya, yaitu segitiga yang ke. Oke, saya buat segitiga yang ke ini pakai sama dengan ya. Coba ya pakai, di sini nggak pakai sama dengan ya, oke ya, ikutin aja ya, pakai sama dengan. Nah, setelah itu, nah ini kan mengikuti dari ke sini ya, banyak segitiga, misalkan 2 berarti segitiga yang ke 1, dan nanti kalau udah selesai mencetak si luasnya yang segitiga yang pertama itu, nanti akan dia ke segitiga kedua ya, sampai nanti mengikuti banyak segitiganya berapa gitu. Oke, di sini berarti saya tinggal ngambil aja dari proses si i-nya ini, variabel i, karena itu adalah proses untuk mengulangnya dia. Nah, setelah itu saya ini yang panjang alas segitiga ya, saya akan ketik panjang alas segitiga. Nah, itu panjang alas segitiga ini pakai cin ya, cin. Nah, cinnya yaitu si a. Oke, nah ini saya copy aja ya, enak tadi cepat copy, iya ya, ke ini enak aja langsung copy. Nah, kita lihat di sini dia mintanya adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Oke, nah ini jangan lupa variabelnya adalah sesuaikan yaitu t ya, si tingginya. Nah, setelah itu kita gunakan yaitu manggil ini ya, karena itu ada rumusnya, yaitu hitung luas ya, kita a, ini t ya, ini adalah parameter aktual ya, parameter aktual. Oke, terus koma, dan di sini jangan lupa cin. Oke ya, ini ada return. Oke, nah seperti ini ya. Oke, saya ini kan, nah, seperti ini ya. Kalau itu di pause saja, kita lihat ya, kita lihat. Nah, misalkan kan di sini saya 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, saya 2, ini 2, 3. Oke, sama dengannya kurang cantik ya, menurut saya kurang bagus lah. Oke, sama dengan bagus ya, sama dengan oke, seperti ini.
Nah, saya akan 2 ini berapa? Atau 2 3. Oke, ya. 2 bagi 3 2 kali 3 6 bagi 2 3. Oke, betul. Terus segitiga yang kedua ya, segitiga yang kedua yaitu panasnya 4, ini tingginya 5. Oke, 10 ya. Jadi 4 kali 5 20 bagi 2 10. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi kalau prosedur ya tentu saja ini kan bisa ya sama dengan fungsi ya, hanya sekali saja kita buat ya, kemudian nanti bisa kita gunakan gitu berkali-kali, itu kan menghemat gitu. Oke, nah ini adalah parameter masukan. Sekarang saya buat yaitu parameter keluaran. Oke, ini parameter keluaran. Parameter keluaran. Oke. Input string using name std. Kemudian saya buat void sama ya, hitung luas ya. Nah, di sini saya tetap integer a, integer t, kemudian saya menggunakan sebuah pointer ya, yaitu integer kali a ya. Nah, terus saya nanti mencetaknya itu nanti ya di determin saja. Terus saya di sini hanya menggunakan L ya, rumus 0,5 kali A ini kali T. Oke, selesai ya di sininya ya, di voidnya ini. Nah, kemudian kita buat yaitu biasa ya, deklarasi ya. Di sini ada tipe data dan variabelnya. Integer i, kemudian n, a, t, l ya. Di sini saya pakai bintangnya ya. Tapi tetap nanti kita di sini di sini pemanggilannya ya menggunakan dan ya. Oke. Nah, kalau manggil itu dan ya. Kalau menggunakan sini awalnya menggunakan bintang. Oke, kemudian sama ya, banyaknya segitiga ya. Saya ambil sini aja ya. Maaf nih ya, mahasiswa-mahasiswi ya, jadi paling cepat aja deh ya. Sama saja ya. Nah, coba lihat di sininya. Oh, sama ya, sama. Oke, sama. Oke, ada yang saya bedakan ya. Oke. Namanya segitiga for i 1 i terus oke, kemudian segitiga yang ke i tinggi t. Oke. Nah, di sini saya membedakan bahwa hitung luas kemudian saya pakai dan gitu ya. Oke, dan L ya, L. Nah, kemudian di sini baru saya buat sebuah cetakannya ya, yaitu luas segitiga ya, sama dengan, dan saya panggil si variabel L nya ini ya, variabel L nya ini. Oke, enter ya. Oke, kita copy and run. Oh, apa ini oke, titik koma ya, jangan lupa titik koma, kata Pak Santi kegali juga. Oke, di sini 2 ya, kemudian ini 2 3. Oke ya, 2 kali 3 6 bagi 2 3. Oke, sip. Yang kedua adalah ini 4 5 4 kali 5 20 bagi 10 4 kali 5 20 bagi 2 10. Oke ya, selesai ya. Di sini masukan dan keluaran, dan mahasiswa sekalian mohon ya di sini mengerjakan latihan bahwa saya meminta ya
Itu outputnya jumlah peserta ujian, misalkan 2, nilai ujiannya ke 1 60, nilai ujian kedua ada 70, jadi 60 ditambah 70 ya, 60 ditambah 70 30 ya, bagi 2 65 ya. Nah, di bawah 50 ya, ketentuannya di bawah 50 rata-rata ujiannya tidak bagus. Tapi kalau di atas 50 itu ujiannya bagus. Seperti itu. Ya. Oke. Selamat mengerjakan. Jadi mahasiswa mengerjakannya ada pertama adalah satu yang ini ya, output variabel global dan lokal, yaitu 1. Kemudian mengerjakan parameter masukan ya, parameter masukan cetakannya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah parameter keluaran ya, cetakan seperti ini ya, sama persis yang tadi saya contohkan. Kemudian yang keempat berarti ya dengan latihannya ini tampilannya seperti ini ya. Oke, selamat mengerjakan ya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan ini ada bekal ya, apalagi nanti calon programmer itu ya. Oke, mohon maaf kesalahan dan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.